Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar pertemuan yang kita hadiri ini bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal kita nanti di akhirat. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Nah, di pertemuan kali ini targetnya kalian bisa membuat SDKI dengan benar. Jadi Bapak beritahu bahwa kalian tidak perlu mencatat. Boleh mencatat, tapi tidak wajib. Tapi kalian ada tugas. Nah, jadi ada luaran atau ada hasil yang kalian bisa hasilkan dari pertemuan kita kali ini, yaitu nanti tugas. Tugasnya apa, Pak? Membuat SDKI dari asuhan keperawatan yang dengan Pasehab. Kalian kan melakukan pengkajian tuh. Nah, itu nanti ditulis di format pengkajian yang Bapak sudah share tadi ke Salma. Nah, kalian bisa ketik di situ, ada format pengkajiannya. Lalu nanti kalian buat analisis masalahnya atau diagnosa keperawatannya apa dari masalah itu. Minimal 3 diagnosa, minimal ya. Jadi kalau lebih boleh, tapi kalau kurang nggak boleh. Minimal 3 diagnosa, baik itu yang bersifat aktual atau orang sakit, ataupun pada diagnosa yang resiko ataupun yang promosi kesehatan. Gitu. Nah, tapi di pertemuan ini juga Bapak akan coba cek apakah kalian sudah belajar dengan maksimal dengan kemarin pembelajaran daring kemarin. Nah, karena kalau minggu kemarin kalian belum belajar maksimal, akan cukup sulit untuk membuat SDKI. Itu. Lalu setelah itu Bapak akan jelaskan tadi terkait dengan praktik SDKI-nya, mungkin Bapak akan berikan contoh dan lain-lain. Nah, setelah itu kalian akan praktek mandiri. Jadi nggak akan full sampai sore dengan Bapak ya. Kalian akan praktek mandiri untuk tadi, membuat yang tadi, pengkajian sampai diagnosis. Dan ada satu lagi tugas, jadi 2 tugas yang kalian buat. Satu itu, jadi 2 asuhan keperawatan yang kalian buat. Asuhan keperawatan itu apa, Pak? Nah, perlu Bapak ingatkan kembali, yaitu asuhan keperawatan itu terdiri dari proses keperawatan. Proses keperawatan itu terdiri dari pengkajian, diagnosis, penetapan tujuan, penetapan intervensi, dan evaluasi. Nah, itu kalian akan membuat dari mulai pengkajian sampai ke evaluasinya. Dan itu akan terus-menerus. Nanti di pertemuan depan dengan Bu Irma akan membuat SLKI dari kasus tersebut juga. Begitu. Lalu ada 2 tugas tadi atau ada 2 askep, yaitu askep klien yang kalian kaji dengan Pasehab, sama satu lagi askep yang kalian ambil kasusnya di internet. Kasusnya itu harus berbeda setiap mahasiswa, tidak boleh sama. Kenapa? Karena Bapak ingin menguji kemampuan kalian untuk membuat asuhan keperawatan dari macam-macam kasus atau penyakit atau diagnosa medis gitu. Jadi misalnya nanti Yarisa sama Aldi nggak boleh sama Pramesti nggak boleh sama, jadi nggak boleh sama semuanya, kasusnya harus berbeda. Begitu. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Oke, nanti Bapak akan berikan contoh detailnya, karena pengalaman Bapak kalau nggak diberikan contoh detail, kalian bingung ketika mengerjakan gitu ya. Jadi Bapak akan berikan contoh detailnya. Nah, Bapak ingin tanyakan dulu kalau yang kasus atau pertemuan Pasehab itu
Kalian sudah buat belum pengkajiannya? Belum, Bapak. Belum ada pengkajian yang dibuat oleh kalian? Belum diminta untuk melakukan pengkajian? Anamnesa sama Pemfis? Belum, Bapak. Oh, belum. Pertemuannya tapi udah sama Pak Syahab? Udah, Bapak. Tapi Ya. tidak disuruh untuk melakukan pengkajian itu, Pak. Paling cuma anamnesa kemarin, Pak. Ya, anamnesa itu. Maksudnya anamnesa itu yang dimaksud. Ya, anamnesa terhadap siapa? Mau teman, keluarga itu bebas, Bapak. Nah, itu ya. Anamnesa itu boleh ditambahkan lagi sama pengkajiannya, lakukan pengkajian kalau misalnya belum, sesuai dengan format yang Bapak berikan. Nah, ini Bapak akan coba share formatnya ya. Sebentar. Akan coba share Bapak formatnya. Bapak buka dulu formatnya. Salma sambil di-share absensinya. Di sini di chat aja, jangan di grup ya. Kalau nge-share ini di sini aja biar nanti yang siapa yang datang memang ketahuan benar-benar datang. Oh, iya, baik, Bapak. Ya. Nah, ini Bapak izin share screen. Nah. Ini ya. Ini lembar pengkajiannya atau format pengkajiannya ini. Jadi yang kalian anamnesa waktu itu dengan Pak Syahab atau lakukan pengkajian, nah diisikan di sini data-datanya semuanya. Ya, dari diagnosa medisnya, keluhan utama, nama, dan lain-lain. Lalu setelah itu kalian buat analisis datanya atau analisis masalahnya sehingga bisa diangkat suatu diagnosa keperawatan. Gitu. Yang satu ini, terus misalnya Salma itu Iya, ke Bapak. siapa? Pengkajiannya ke siapa waktu itu? Kalau Salma ke Bapak Salma, Pak. Bapaknya Salma. Berarti di sini Bapak Salma. Tertulis, tapi jangan ditulis nama biasanya ya. Misalnya Bapak, inisialnya apa? A. A. Nah, seperti itu. Ya. Umur berapa tahun? 50, Pak. 50 tahun. Nah, seperti itu. Sampai terisi semuanya. Kalau bisa terisi semuanya. Terkecuali ada yang tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Tapi kalau yang bisa diisi, diisi. Karena seharusnya kalian sudah bisa mengisi ini. Kenapa, Pak? Karena kalian sudah belajar anamnese dan Pemfis sama Pak Sehat. Begitu. Terus lain-lainnya juga diisi, misalnya diagnosa medisnya, ada punya penyawat atau penyakit, Bapak sehat. Bapaknya Salma sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Berarti tidak ada misalnya di strip boleh seperti itu. Ya, dan lain-lain. Ini diisi juga misalnya dulu pernah sakit atau seperti apa, misalnya orang tuanya punya penyakit hipertensi, diabetes misalnya, tulis di sini. Terus keluhan utama saat masuk rumah sakit, kan ini enggak ya, karena nggak masuk rumah sakit, jadi di ini aja. Gitu. Keluhan utama saat pengkajian, nah ini boleh diisi. Keluhan utama saat pengkajian, misalnya teman saya itu mengeluhkan sakit di perutnya, yaitu di bagian atas, nah itu gastritis, misalnya diagnosa medisnya gastritis, seperti itu ditulis.
Nah, oke, ini juga riwayat keperawatan klien diisi yang di rumah sakit aja kalau misalnya pasiennya memang di rumah sakit, nggak di rumah aja. Kalau pasiennya hanya di rumah saja, ditulisnya yang di rumah aja, yang di rumah sakitnya dikosongkan. Begitu BAK-nya, pola tidurnya bagaimana, dikaji pola kebersihan, aktivitas lain, riwayat psikologis, riwayat sosial, riwayat spiritual, dan lainnya. Ya. Pemeriksaan wajah, pemeriksaan torak, abdomen, genitalia, punggung, ekstremitas, kekuatan ekstremitasnya, tangan atas, tangan kiri, tangan dekstra, tangan sinistra, kaki, ekstremitas bawah, itu dikaji semuanya, fungsi penglihatan sampai ke ini. Tindakan terapi kalau nggak ada dikosongkan aja. Itu. Terus jangan lupa ditandatangani nama lengkap. Di sini ada keterangan-keterangannya sebenarnya nih, petunjuk pengisian format pengkajian. Nanti kalian bisa ikuti petunjuk ini. Itu ada genogram, terus makanan dan lain-lain. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan berarti Bapak ambil kesimpulan kalian sudah paham, jadi bisa mengerjakan yang itu. Terus setelah itu kalian lakukan analisis data dari pengkajian tersebut. Contohnya ya, contoh. Bapak berikan contoh. Nah, ini contohnya punya kakak kelas kalian, Afro. Nah, ini yang disebut dengan analisis data. Terdiri dari 3 kolom, yaitu data, etiologi, dan masalah tulisnya. Nah, dia juga udah membuat tuh. Ya, ini pengkajiannya nih udah dibuat. Dan lain-lain. Lalu ini dibuat analisis datanya oleh dia. Misalnya nausea, ada nyeri akut, ada resiko disfungsi motilitas gastrointestinal. Gitu. Ini adalah analisis datanya. Oke. Terus kalian membuat ini itu harus dari buku ini. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Nah, jadi sekarang mulai pegang bukunya. Karena kita akan sering buka ini. Secara nanti bareng sama Bapak maupun nanti kalian sendiri sampai sore. Atau sampai menyelesaikan tugasnya pasti akan pegang ini. Itu. Ini contoh, ini caranya kayak gini. Jadi kan soal namanya proses keperawatan itu pasti terdiri dari pengkajian. Kita belajar di mata metodologi keperawatan itu bahwa proses keperawatan itu dimulai dari pengkajian sampai ke evaluasi. Nah, proses tersebut harus dijalani secara benar setiap tahapannya dan secara sistematis. Maksudnya sistematis itu nggak boleh kita langsung diagnosis kalau kita belum melakukan pengkajian secara benar. Benar itu komprehensif atau menyeluruh. Tapi bukan hanya komprehensif ya, tentunya ada yang lain ya. Salah satu hal yang menyatakan itu benar pengkajian adalah komprehensif. Nah, jangan sampai kalian tiba-tiba langsung SDKI tanpa melakukan pengkajian. Sama aja kayak dokter misalnya kita berobat ke dokter. Kita datang, Assalamualaikum, kata dokternya. Bapak sakitnya diagnosisnya Bapak mah. Saya belum ngomong apa-apa kok udah dibilang mah. Gitu kan kita nanya kan seperti itu. Harusnya kan kalau dokter itu, Bapak apa keluhannya? Oh, ini saya periksa ya. Oh, Bapak ada ini nggak, ada sakit nggak di perutnya? Iya sakitnya sebelah mana Pak? Sebelah sini. Bukan di sebelah sini Pak. Oh ternyata bukan mah, ternyata sebelah sini. Apa ini? Di sini misalnya sebelah hati. Oh berarti ada masalah hati nih Pak. Terus Pak,
lihat matanya, oh ada kuning Pak. Berarti apa kata dokternya? Dokternya kan melakukan pengkajian. Baru setelah yakin dokternya, oh ditetapkan ternyata hepatitis, misalnya pasien bukan MAH tapi hepatitis gitu. Jadi lakukan pengkajian dulu, baru diagnosis. Gitu. Nah, jadi harus bertahap. Setelah diagnosis baru kasih obat. Jangan sampai baru datang ke dokter, dok saya mau berobat, nih obatnya. Belum ditanya apa-apa udah dikasih obat. Nah, sama perawat juga seperti itu. Ketika kita perawat mau melakukan tindakan, harus kaji dulu secara mendalam apa masalahnya. Kalau udah tahu masalahnya, baru kita angkat diagnosisnya. Nah, kalau diagnosisnya udah yakin benar dengan data yang dibutuhkan, maka baru kita tetapkan tujuan dan tetapkan intervensi, selanjutnya lakukan implementasi gitu ya. Nah, saat kita melakukan analisis data, apa yang harus kita lakukan? Tadi pengkajian dulu. Setelah pengkajian apa Pak? Kita fokus dulu ke data-data yang abnormal. Kenapa Pak ke abnormal dulu? Karena kita akan memprioritaskan masalah-masalah yang aktual atau yang sedang terjadi pada pasien. Gitu. Misalnya gini, pasiennya sedang mengalami hipertensi misalnya. Ya, kita obatin dulu hipertensinya. Gitu. Tapi pasiennya juga misalnya dia di rumahnya itu licin, resiko jatuh nih pasiennya. Nah, tapi kita lebih fokus dulu ke yang aktual, yaitu hipertensi yang dia alami. Misalnya menyebabkan dia pusing, ataupun misalnya menyebabkan resiko komplikasi. Gitu. Nah, kita atasi dulu yang aktual, yang benar-benar terjadi, yaitu hipertensinya. Dibandingkan dengan resiko jatuh di rumahnya misalnya. Nah, jadi ketika kita melakukan analisis data, yang pertama kita lakukan adalah dilihat dulu di sini, Tuan norma perempuan Islam, nggak ada masalah. Nah, di sini yang mulai klien mengatakan sakit perut berupa nyeri pada bagian ulu hati. Sakit perut, nyeri pada ulu hati. Nah, ini masalah ya, merasa dingin dan muntah. Ini satu. Bisa kita kasih bold misalnya dengan misalnya kita tandain dulu dengan warna, dengan besar gitu ya, dengan huruf besar, dengan di bold sama kita. Klien tampak pucat dan gelisah. Nah, klien tampak pucat dan gelisah. Ini. Atau kita bisa langsung di sini. Dari sini kita copy paste boleh. Nah, ini kita masukin ke sini boleh. Kita langsung copy paste ke tabel yang tadi. Yang di sini. Caranya seperti itu. Salah. Nah, klien mengatakan sakit perut berupa nyeri pada ulu hati misalnya. Bisa kita, nah dia juga, Afro ini udah copy paste ke sini, klien mengeluh nyeri. Nah, kan di sini, dari sini. Gitu. Lalu setelah itu, jadi kita copy paste ke sini langsung atau kita bold dulu kayak tadi Bapak. Bisa gitu. Ya. Misalnya kita fokus dulu ke satu masalah misalnya. Nah, nyeri ya, ada nyeri nih. Nah, kemungkinan nih keluhannya nyeri. Nah, fokus dari keperawatan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau dokter fokusnya ke diagnosisnya. Nah, ini salah nih, ini salah. Ini bukan diagnosa medis. Mungkin diagnosa medisnya ini gastritis. Gastritis. Kalau diagnosa keperawatan yang tadi gitu. Jadi ketika kita membuat diagnosa keperawatan, jangan sekali-kali menulis diagnosa medis, pasti itu dimarahin sama dosennya. Bisa ditegur, bahkan dimarahin. Kamu itu perawat, bukan tenaga medis, jadi jangan tulis diagnosa medis. Bedanya apa Pak diagnosa medis sama diagnosa keperawatan? Kalau diagnosa medis itu fokus pada penyakit. Penyakitnya apa? Gastritis.
Tapi karena gastritis itu dia mengalami masalah apa pada kebutuhan dasar manusianya. Jadi fokus dari perawat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Karena gastritis jadi nyeri, berarti masalah kita tuh nyeri. Masalah keperawatan kita tuh nyeri, bukan gastritisnya gitu. Lalu karena nyeri jadi nggak bisa tidur, pola tidur yang bermasalah. Kebutuhan dasar manusia itu pola tidur. Kalau manusia nggak tidur, maka akan mengalami masalah. Mahasiswa, klien nggak BAB, BAK, itu juga akan masalah. Nyeri, itu juga akan masalah. Stres, itu juga akan masalah. Jadi kita akan fokus ke arah kebutuhan dasar manusianya, bukan ke diagnosa medisnya. Oleh karena itu, diagnosa keperawatan itu adalah isinya itu adalah kebutuhan dasar manusia yang terganggu atau yang resiko terganggu atau kebutuhan dasar manusia yang akan ditingkatkan untuk semakin sehat. Begitu. Jadi kalau di sini tulisannya gastritis, nah kalian diagnosa keperawatannya jangan gastritis, tapi respon pada gastritisnya itu seperti apa? Bisa beda-beda. Ada orang yang gastritis itu nyeri, ada yang enggak. Ada yang susah tidur, jadi susah tidur, ada yang enggak. Itu jadi beda-beda tiap orang itu. Walaupun diagnosa medisnya sama, tapi diagnosa keperawatannya belum tentu sama. Nah, tapi di sini ada nyeri. Mual, merasa ingin muntah. Nah, mual. Nah, nyeri itu ada di SDKI. Kalau kita merasa nyeri, manusia merasa nyeri, apa yang terjadi? Stres. Terus juga nggak akan bisa tidur. Jadi nyeri itu harus diatasi, karena kalau enggak, nanti akan stres dan juga menyebabkan masalah yang lain. Itu adalah salah satu masalah dari kebutuhan dasar manusia. Nah, nyeri itu adanya di halaman nyeri itu masuknya dia di fisiologis, ya, masuknya ke psikologis. Jadi di SDKI ini ada 5 kategori, yaitu fisiologis, psikologis, perilaku, dan kategori lingkungan. 6 ya, ada 6. Ada relasional juga, ada 6. Nah, untuk nyeri itu masuknya ke psikologis. Di halaman 172. 172. 172. Ya. Jadi kemungkinan kita angkat 1 nyeri, diagnosisnya nyeri akut. Nah, nyeri itu ada banyak jenisnya, ada nyeri akut, nyeri kronis. Kita lihat di pengkajian, nyerinya itu kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan. Kalau kurang dari 3 bulan itu adalah nyeri akut. Tapi kalau lebih dari 3 bulan itu adalah nyeri kronis. Lihat di definisi nyerinya. Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Kalau pasiennya kurang dari 3 bulan, maka diagnosakan nyeri akut. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 bulan, nyeri kronis diagnosanya. Nah, di sini ada di bawahnya itu ada penyebab. Penyebabnya agen pencedera fisiologis, agen pencedera kimiawi, dan agen pencedera fisik. Nah, ini etiologi ini harus berdasarkan penyebab yang ada di sini. Nah, ini juga masih salah nih. Ini ya. Oh, ini. Ini masih salah nih. Harusnya di sini ditulis. Nah, ini udah benar di sininya, agen pencedera fisiologis ya. Ini harusnya kenaikan asam lambung, agen pencedera fisiologis. Itu. Ya, jadi karena kenaikan asam lambung menyebabkan asam lambungnya berdifusi dengan mukosa, menyebabkan nyeri ulu hati dan menyebabkan nyeri akut. Nah, biasanya di etiologi ini dibikin pohon masalah. Dari mana? Dari kenaikan asam lambung
menyebabkan asam lambung berdifusi dengan mukosa, menyebabkan nyeri ulu hati dan menyebabkan nyeri akut. Gitu. Lalu DSDO-nya ini harus ada di sini, gejala dan tanda mayor. Ada ya berikutnya, gejala dan tanda mayor. Nah, gejala tanda mayor itu harus ada pada pasien kalau kita mau mengangkat diagnosa nyeri akut. Kan di sini ada 5 nih. Tampak meringis. Buka halaman 172-nya. Udah buka semuanya? Siapa yang belum buka? Yang belum punya buku ada? Yang belum punya? Angkat tangannya. Harus punya setiap mahasiswa, jangan pinjam. Karena ini akan kepake terus sampai akhir. Nah, gejala dan tanda mayor. Ada 5. Tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Ya kan, ada 5. 5 ini harus ada pada pasien. Kalau tidak ada, maka tidak bisa diangkat. Minimal ada 80% dari 5. Berarti 8 kali 5 itu ada 4. Minimal ada 4. Khusus yang mayor itu harus ada. Nah, gejala itu ada 2, ada mayor, ada minor. Yang minor itu boleh ada, boleh enggak. Tapi kalau mayor itu harus ada minimal 80% untuk mengangkat nyeri akut. Misalnya kita sudah melakukan pengkajian ke pasiennya. Bapak tadi menyatakan Bapak nyeri ya? Iya nyeri, tapi dia tidak meringis. Misalnya. Tapi Pak kok ketawa-ketawa Pak? Katanya tadi nyeri, tapi kok ketawa-ketawa? Nah, dia tidak meringis, kan malah ketawa-ketawa. Mungkin bohong dia. Bisa aja kan? Namanya pasien berbohong itu misalnya pasien dengan gangguan kejiwaan, bisa aja kan seperti itu. Lalu bersikap protektif, misalnya waspada posisi menghindari nyeri. Misalnya nyerinya di mana? Misalnya nyeri lutut, rematik. Ketika dipegang, oh sakit, jangan dipegang, misalnya. Itu kalau terasa nyeri. Tapi kalau misalnya dia pegang gini-gini, dia pukul-pukul yang nyerinya itu, berarti itu bukan nyeri. Misalnya, Pak, saya nyeri lutut, Pak, tapi dia dipukul-pukul kayak gitu. Itu bukan nyeri. Karena dia tidak bersifat protektif. Kalau kita nyeri, maka kita akan menghindari agar bagian tubuh yang nyeri itu tidak dipegang oleh orang lain. Gitu. Lalu yang ketiga, gelisah. Aduh, sakit gitu. Kalau kayak nyeri gigi, misalnya sakit gigi, maka kita akan gelisah. Terus ada frekuensi nadi meningkat. Nadinya biasanya meningkat, detak nadinya bisa atau detak jantungnya ya, nadi itu bisa meningkat. Lalu sulit tidur. Kalau kalian nyeri gigi misalnya, maka akan mengalami sulit tidur. Gitu. Nah, data-data itu tuh harus ada semua. Nah, di sini lihat di punyanya Afro. Tampak meringis, ada nggak? Ah, udah ada. Nih ya, udah ada ya. Ini udah ada. Pak tandain. Terus gelisah. Klien tampak gelisah. Udah ada kan? Sulit tidur, udah ada. Satu, dua. Klien mengeluh nyeri. Ini ada di sini ya. Di mayornya mengeluh nyeri ya. Di mayor bagian subjektif. Itu ada klien mengeluh nyeri. Subjektif itu apa yang dikatakan oleh pasien. Jadi misalnya klien mengatakan nyeri, klien mengatakan mual muntah, itu adalah data subjektif. Kalau objektif itu apa yang dilihat oleh perawat. Misalnya klien mengeluh nyeri, tapi kok ketawa-ketawa ya, nah, itu data objektifnya. Nah, data objektif sama subjektif itu harus konsisten. Kalau tidak, itu ada kecurigaan diagnosa tersebut tidak ada pada pasien. Misalnya karena berbohong, ingin diperhatiin oleh orang lain sehingga dia mengaku-ngaku nyeri gitu. Ya, klien mengeluh nyeri. Jadi 1, 2, 3, 4 data mayor ini ada pada pasien 4 dari 5 dari 6 gitu ya. Ini masih kurang 1, harus ditambahkan lagi. Misalnya ini nafsu makan nggak ada nih di sini nggak. Oh, nafsu makan ada, nafsu makan berubah ada ya ini, tapi yang minor ya, data minor.
nafsu makan klien berkurang. Ini ada nih di bawah, gejala dan tanda minor. Nafsu makan berubah, pola napas berubah, tekanan darah meningkat, frekuensi nadi meningkat. Ini kita tambahin nadi istirahat 100 kali per menit misalnya. Baru diagnosa ini bisa diangkat. Nah, itu ya caranya. Jadi dari mulai tadi melakukan pengkajian, lalu dari pengkajian tersebut dipilih dulu mana yang paling bermasalah, lalu dimasukin ke sini data-datanya, lalu lihat buku SDKI-nya, kira-kira kemungkinan masalahnya apa, nyeri misalnya, nyerinya kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan, ternyata kurang dari 3 bulan, maka nyeri akut, kita fokus ke nyeri akut, di situ dilihat DODS-nya dilihat sama kita apakah ada pada pasien. Kalau tidak ada di format pengkajian, kita datang lagi ke pasien. Aduh, saya lupa nih nanya ke pasien, dia sulit tidur atau enggak. Nah, kita balik lagi ke pasien. Bapak, saya tuh tadi lupa nggak melakukan pengkajian. Bapak, ada masalah tidur nggak? Gara-gara nyeri itu terganggu nggak Pak tidurnya? Oh iya, terganggu. Saya jadi nggak bisa tidur, susah. Tadi juga tidur cuma 2 jam misalnya. Lalu Pak, nafsu makannya berkurang nggak? Jadi yang kalau tidak cukup datanya, maka kita balik lagi ke pasien. Sampai data itu 80% data mayor itu ada, kita dapatkan dari pasien. Nah, setelah ditanya lagi ternyata ada dan kita bisa tegakkan. Kalau tidak ada misalnya ini kita delete, cuma ada klien tampak klien mengeluh nyeri, maka ini nggak akan bisa ditegakkan. Ini harus di delete diagnosa ini. Kalau datanya cuma 1, ini harus di delete diagnosa. Kenapa? Karena nggak cukup data untuk bisa meyakinkan kita bahwa diagnosa itu ada pada pasien. Begitu. Ya. Kenapa Pak? Kok harus 80% itu? Takutnya salah. Kalau salah diagnosis bisa salah intervensi. Gitu. Ya. Ingat, sistematis. Jadi kalau pengkajiannya terlewatkan, balik lagi ke pengkajian, jangan langsung diagnosis. Aduh, saya malas ke pasien lagi. Udahlah, berikan obat aja. Kayaknya ini mah nyeri akut nih, yakin. Tapi datanya sih memang baru 1 menurut SDKI itu. Tapi saya yakin, biarin aja lah, biar cepet aja. Saya capek soalnya ke pasien lagi, males. Nah, jadi akhirnya dia tegakkan nyeri akut, diberikan obat-obat nyeri. Akhirnya dia minum obat nyeri. Akhirnya pasiennya malah jadi mengalami polifarmasi atau minum obat yang tidak sesuai dengan keadaan pasiennya. Sehingga akhirnya lama-kelamaan pasiennya bisa ginjal. Apalagi obat-obat nyeri itu keras loh. Jangan sampai kalian pasien itu diberikan obat nyeri terus-menerus sepanjang hidupnya dia minum obat terus nyeri, itu keras loh, bisa menyebabkan bahaya pada pasien itu. Ya, seperti itu. Mendingan kalau nyeri akut, kalau dia misalnya diagnosanya terkait cairan misalnya. Orang dengan sakit jantung misalnya, kan harus dikurangi cairannya. Nah, kalian salah diagnosis, harus banyak minum. Akhirnya kalian kasih banyak minum. Akhirnya apa? Meninggal pasiennya. Gagal jantung, dikasih minum banyak, otomatis terendam semua paru-parunya, organnya, segala macam, meninggal lah pasien. Nah, itu harus benar-benar, karena kita itu mainannya bukan sembarangan, kita itu nyawa pasien. Kalau kita salah, pengkajiannya malas, maka diagnosanya juga jelek. Ketika kita melakukan diagnosa, kitanya juga malas untuk klarifikasi lagi apakah benar ada atau tidak diagnosa tersebut dengan kembali ke pasien untuk melakukan pengkajian, atau membuat diagnosanya asal-asalan, maka intervensinya juga akan sembarang. Nah, otomatis pasiennya juga akan diberikan intervensi yang salah, sehingga bisa menyebabkan malpraktik dan pasien bisa sampai meninggal dunia. Begitu. Jadi harus benar-benar, kayak dokter kalau salah obat bisa meninggal pasiennya. Perawat juga kalau salah diagnosis, maka pasiennya itu bisa meninggal juga. Gitu. Oke, seperti itu. Lalu setelah misalnya kita balik lagi ke sini. Oh, udah cukup nih datanya. Ininya juga udah ketemu, dia gastritis. Gastritis itu menurut ilmu patofisiologi itu terjadinya seperti ini. Kalian tulis seperti ini. Itu. Jadi ini yang bagian pohon masalah ini diambilnya dari ilmu patofisiologi. Gitu ya. Lalu
kita tuliskan di sini diagnosis keperawatannya. Ingat, diagnosis keperawatan untuk aktual itu terdiri dari 3, yaitu masalah, berhubungan dengan etiologi atau penyebab, dibuktikan dengan tanda gejala. Nah, ini nyeri akut berhubungan dengan, ini udah benar ya, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, dibuktikan dengan klien mengeluh nyeri, klien tampak meringis, klien tampak gelisah, klien sulit tidur, nafsu makan klien berubah, dan nadi istirahat 100 kali per menit. Ini masih salah nih punyanya Afro, ini masih salah. Harusnya ini ditulis semua. Ini masih belum ditulis semua. Harusnya dibuktikan dengannya, ditulis semua. Ya. Ini Bapak coba contohkan praktek. Jadi yang kalian akan lakukan tuh seperti ini. Nah, gini. Jadi kalau kalian ditanya diagnosa keperawatan, misalnya, Pramesti, diagnosa keperawatannya apa? Pasien kamu nyeri akut, Pak? Nah, salah. Kalau ditanya diagnosa keperawatan itu harus lengkap, selengkap ini. Kalau ditanyanya masalah keperawatan, masalah keperawatannya Pramesti apa? Kata dosen. Nyeri akut, benar jawaban kamu. Tapi kalau ditanya diagnosis, harus lengkap. Nyeri akut, diagnosa keperawatan pasien saya, Pak, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis atau dalam kurung inflamasi, dibuktikan dengan klien mengeluh nyeri, Pak. Klien tampak meringis, klien tampak gelisah, klien sulit tidur, dan nafsu makan klien berubah. Dan nadi istirahat 100 kali per menit. Jadi harus seperti itu kalau kalian ditanya diagnosis. Atau kalian di sini menulisnya di sini diagnosa keperawatan, cuma ditulisnya cuma gini aja. Ini udah pasti salah. Jadi diagnosa keperawatan itu harus terdiri dari masalah berhubungan dengan, biasanya disingkat BD, berhubungan dengan faktor psikologis, DD atau kepanjangan dari dibuktikan dengan mengeluh mual, tidak berminat makan, misalnya. Seperti itu. Harus lengkap. Seperti itu. Terus selain itu, ya, diagnosa itu ada 3 jenis diagnosa itu. Nah, Bapak akan tanyakan dulu. Bapak kan tadi udah bilang ke Salma, Bapak akan cek kalian sudah belajar atau belum, karena ini udah ada di slide Bapak di minggu kemarin. Diagnosa keperawatan itu ada 3 jenis. Ada apa aja? Ada yang bisa jawab? Kalau enggak nanti Bapak acak random aja. Yang aktual bukan Pak? Oke, siapa yang jawab? Erli Pak. Ya, ada aktual, terus? Resiko sama kesehatan. Ya, betul, Ogi dan lain-lain. Nah, betul ya, ada aktual, ada resiko, ada promosi kesehatan. Ya. Kalau misalnya gini, Bapak sehat, alhamdulillah sekarang sedang sehat gitu ya. Tapi Bapak itu berat badannya berlebih. Berarti yang bisa ditegakkan di Bapak apa, diagnosa apa? Diagnosa risiko berapa? Resiko. Kan kalau obesitas itu resiko penyakit yang lain kan? Gitu. Atau bisa juga aktual terkait dengan ini. Misalnya ada seseorang, dia sehat tapi merokok. Apa yang biasa ditegakkan pada dia diagnosanya? Risiko juga. Resiko. Nah, misalnya kalian nanti lulus dari D3 keperawatan, sehat, nggak ada sakit apapun. Nah, diagnosa apa yang bisa diangkat?
nggak ada ngerokok, enggak, berat badan normal, ini pokoknya nggak ada resiko apapun. Apa yang bisa diangkat dari diagnosa kalian? Promosi kesehatan. Promosi kesehatan. Orang sehat pun tetap sehat. Misalnya di usia kalian nanti di usia 23 udah. Nah, promosi kesehatan tuh misalnya penyuluhannya apa, Pak? Atau tindakannya misalnya harus ada penyuluhan bahwa misalnya kalian tuh udah lulus loh, harus segera menikah loh, segala macam. Itu teh promosi kesehatan namanya. Jadi bagaimana orang sehat biar tetap sehat. Kalau orang sehat juga misalnya di usia kalian nanti 23, 24 udah lulus kan, nggak nikah-nikah itu kan bukan lagi sehat, nanti jadi sakit gitu. Jadi bagaimana kita tetap sehat. Atau diagnosa misalnya vaksin. Kalian kan nanti jadi perawat, misalnya perawat di puskesmas. Nah, kalian melakukan pengkajian di RW. Oh, seperti ini. Oh, ada resiko COVID nih. Kalian tegakkan diagnosa. Diagnosanya apa? Diagnosa promosi kesehatan. Promosi kesehatan tuh contohnya apa? Vaksinasi. Bagaimana intervensinya ya? Bagaimana orang sehat biar tetap sehat. Gitu. Ya. Jadi jangan gini, ketika nanti di aplikasinya kalian membuat analisis data, Pak, Bapak saya mah sehat semua, nggak ada penyakit. Misalnya Salma tadi, sehat semua, nggak ada penyakit, terus apa Pak saya diagnosanya bingung. Nah, mungkin ya mudah-mudahan sih enggak, misalnya bapaknya Salma merokok, misalnya bisa diangkat. Atau misalnya bapaknya Salma sehat juga semua, angkat aja yang promosi kesehatan. Biasanya tandanya kalau yang promosi kesehatan itu ada kata apa? Ada yang tahu nggak? Di depannya itu ada kata apa? Ada kata kesiapan. Coba buka SDKI-nya. Kesiapan. Nih, kesiapan tulisannya itu di depan. Kesiapan peningkatan keseimbangan cairan, kesiapan peningkatan nutrisi. Gitu ya. Kalau risiko ada tulisan risiko di depannya. Kalau yang aktual nggak ada tulisan apa-apa. Nggak ada tulisan apa-apa, berarti nggak ada tulisannya. Nggak ada kata-kata kesiapan dan risiko. Jadi selain itu adalah aktual. Misalnya yang aktual itu bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan penyapihan ventilator, gangguan pertukaran gas, biasanya bersih gangguan, kalau depannya gangguan atau bersihan jalan nafas tidak efektif, itu berarti itu aktual. Itu. Jadi Bapak simpulkan dulu sampai di sini. Ada 3 diagnosa, aktual, resiko, dan promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu ditandai dengan kata kesiapan pada bunyi diagnosanya. Kalau resiko itu ada kata risiko, nutrisi, resiko gangguan nutrisi. Tapi kalau misalnya benar-benar gangguan itu ada di kata-katanya misalnya gangguan nutrisi, gangguan atau defisit nutrisi kalau di sini. Nah, kalian nih tips dari Bapak nih. Kalian kan nanti bikin soal nih. Banyak godaan-godaan itu untuk copy paste di website. Banyak banget di website tuh. Banyak. Cari di blog-blog itu banyak banget askep itu. Tapi jangan tergoda karena kalian pasti salah. Kemungkinan besar salah, yang bukan pasti ya. Kemungkinan besar salah. Kenapa? Karena mayoritas askep yang ada di internet itu bukan berdasarkan SDKI banyak. Banyaknya berdasarkan Nanda Niknok. Karena kenapa Pak? SDKI itu hal yang baru di dunia keperawatan. Jadi belum banyak orang yang membuat, akhirnya blog juga, website juga itu masih banyaknya menggunakan Nanda. Jadi ketika dikumpulkan ke Bapak otomatis nggak ada. Otomatis salah. Misalnya kalau di Nanda Niknok ya, bunyi dari defisit nutrisi ini halaman D0019, lihat. Di daftar isi XIV atau 17 dan 17 lagi, 14 15 nih, halaman 15 ya, ada D0019 defisit nutrisi. Kalau di Nanda itu disebutnya gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, tapi kalau kalian ketik itu gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, salah. Karena Bapak mewajibkan kalian menggunakan SDKI. Sesuai dengan slide Bapak bahwa kita di Indonesia sudah diundang-undangkan bahwa kita selaku perawat di Indonesia itu wajib menggunakan SDKI. Gitu. Oke.
Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sebenarnya pada intinya sama aja itu. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh sama defisit nutrisi itu sama aja. Cuma kalau sumbernya gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh itu adalah Nanda Niknok. Kalau ini itu sumbernya itu dari SDKI. Gitu. Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Nanda itu dibuat oleh Amerika. Di Amerika. Kalau SDKI itu dibuat di Indonesia. Kenapa Pak kita wajib menggunakan SDKI? Karena sudah diundang-undangkan aturan alasan yang paling utama itu. Secara hukum kalau kita menggunakan SDKI kita benar ketika kita jadi perawat. Tapi kalau menggunakan Nanda, jadi kita nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum. Karena menurut undang-undang selaku perawat di Indonesia itu harus menggunakan SDKI. Lalu Pak alasan ilmiahnya apa Pak? Kenapa kita nggak pakai Nanda aja sekarang itu? Karena masalah di luar negeri sama di Indonesia berbeda karakteristiknya. Jadi tidak bisa disamakan. Misalnya kalau di luar negeri ya, pernikahan sesama jenis boleh, bukan masalah. Tapi kalau di Indonesia kan jadi masalah nanti di SDKI ini ada muncul, gitu ya. Misalnya di luar negeri itu misalnya aborsi atau melakukan aborsi misalnya, boleh, nggak masalah di luar negeri itu hak melakukan aborsi itu. Tapi di sini jadi masalah di Indonesia, gitu. Lalu misalnya euthanasia kalau di luar negeri boleh, di beberapa negara boleh, gitu. Di Indonesia kan nggak boleh euthanasia, suntik mati misalnya. Terus apalagi ya? Misalnya inseminasi buatan dari dari sumber yang bukan suami istri, kalau di luar negeri boleh. Jadi ada bank sperma misalnya di luar negeri. Saya mau beli spermanya Cristiano Ronaldo supaya saya punya anak Cristiano Ronaldo, bisa di luar negeri. Makanya kan ada film yang pernah Bapak baca ya, tapi Bapak belum nonton. Di film tersebut ada orang yang bertemu mirip semuanya. Ternyata itu teh hasil inseminasi buatan karena sperma dari seseorang itu laku, dijual, dibeli oleh banyak orang. Ternyata yang ngumpul di situ teh keturunan dari satu sperma itu. Di luar negeri memang kenyataan boleh gitu. Ada bank sperma kita bisa beli, kita bisa mau punya anak siapapun. Tapi mungkin kalau yang terkena ya mahal. Misalnya Cristiano Ronaldo ya mungkin mahal. Terus juga Messi, Lionel Messi misalnya mahal, Quartararo misalnya mahal, nggak murah gitu, miliaran. Nggak semuanya orang mampu juga gitu. Tapi kalau misalnya yang murah-murah ada, tapi yang negro misalnya kan murah. Atau dari Ogi misalnya, dari Bapak itu murah, gratis kali ya. Tapi kalau yang terkena gitu mahal. Jadi seperti itu ya, makanya masalahnya itu berbeda. Makanya SDKI itu yang digunakan di Indonesia itu SDKI. Itu. Misalnya ada tadi apalagi ya? Bapak tanya apalagi ya? Bentar. Nah, penulisan untuk diagnosa aktual itu terdiri dari berapa tadi? Terdiri dari tiga komponen, yaitu masalah, berhubungan dengan etiologi atau penyebab, dibuktikan dengan tanda gejala. 3 komponen. Tapi kalau diagnosa resiko itu terdiri dari berapa komponen? 2, Pak. 2 ya. 2 komponen yaitu apa aja? Masalah berhubungan dengan faktor gejala. Kurang tepat. Ada yang lebih tahu? Atau yang bisa membantu? Al-Gumaida? Masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Ya, betul. Masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Nggak ada berhubungan dengan. Ingat, yang ada berhubungan dengan itu hanya yang aktual. Kenapa, Pak? Namanya juga nggak sehat. Namanya sehat berarti nggak ada penyebabnya dong. Kalau udah sakit, baru itu disebutkan berhubungan dengan. Tapi kalau sehat, misalnya kita gini, Bapak Bapak diagnosanya resiko jatuh. Penyebabnya apa Pak? Bapak jatuh.
Kan saya belum jatuh, saya masih beresiko. Nah, gitu. Ya, jadi dibuktikan dengan resikonya, misalnya lantainya licin, ya lantainya licin, jadi kan takut jatuh gitu, tapi belum terjadi jatuhnya, itu resiko namanya. Nah, lalu kalau diagnosis promosi kesehatan itu masalah dibuktikan dengan tanda gejala. Ya, misalnya kita sehat, merokok enggak, berat badan normal, olahraga rajin. Tapi kita olahraganya menurut saya kurang deh. Saya baru 2 kali, saya pengennya 4 kali seminggu. Nah, jadi mengungkapkan ingin meningkatkan kesehatannya. Walaupun dia sehat, tapi dia ingin tetap sehat. Misalnya gini, saya itu sehat, anak saya juga sehat semuanya, tapi anak saya itu ada yang udah 25 tapi belum menikah. Nah, itu berarti dia tetap sehat gitu ya, tapi kan normal lah 24, 25 belum nikah. Tapi ya harus segera memikirkan untuk menikah misalnya. Karena itu adalah tugas dari orang tua untuk menikahkan anaknya misalnya seperti itu. Ya. Kalau kalian hidup, nggak mau masalah, nggak akan bisa hidup. Pasti akan ada masalah terus. Gitu. Aduh, saya mah pengen cepat lulus kuliah. Nanti udah lulus kuliah, saya santai, nggak ada kerjaan. Ada makin banyak kerjaan. Terus menikah kalian. Menikah nanti punya anak kerjaan lagi, belajar lagi. Jadi belajar itu akan sepanjang hayat, nggak akan berhenti. Gitu. Seperti itu. Makanya masalah itu akan selalu ada gitu. Mau itu masalah yang aktual, resiko maupun yang promosi kesehatan. Terus juga yang Bapak ingin tanyakan. Oke. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Belum ada yang bertanya? Bapak izin Pak. Boleh. Kan yang tadi Bapak STKI itu kan kalau misalnya yang tanda gejala objektifnya itu tuh, yang diagnosis objektifnya itu kan harus 80% sampai 100% dari yang ditulis ya Kak. Berarti kalau misalnya itu sekitar cuma 2 poin atau 3 poin, berarti itu harus semuanya ya Kak. Karena kan kalau dipresentasiin kan misalnya cuma 2 poin adanya yang di STKI-nya. Berarti kalau hanya 1 itu kan cuma 50%, berarti itu harus semuanya Kak. Iya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Jadi gini, Bapak jelaskan kembali ya. Jadi data itu ada 2 kategori. Secara besar ya, data mayor, ada data minor. Data mayor itu data yang harus ada pada pasien jika kita akan menegakkan diagnosa tersebut. Tapi kalau data minor itu tidak wajib, tapi kalau ada itu lebih meyakinkan kita bahwa diagnosa itu memang ada pada pasien. Gitu. Nah, data mayor itu juga terdiri dari 2, yaitu objektif dan subjektif. Kalau subjektif itu data yang dikatakan oleh orang lain, oleh pasien kita. Misalnya saya merasakan nyeri, saya merasakan mual, saya itu merasa bosan, saya merasa stres, itu adalah subjektif. Tapi kalau objektif itu apa yang kita bisa lihat, perawat lihat. Maksudnya misalnya, atau bisa diukur oleh kita. Nah, data objektif itu data yang bisa kita percaya. Misalnya kayak gini, kalian udah paham belum tentang diagnosa keperawatan? Oh, saya sudah paham, Pak. Nah, kalau udah paham, Bapak tes nih. Diagnosa keperawatan itu ada berapa jenis? Objektifnya jelek. Subjektif itu kadang-kadang tidak bisa kita percaya. Jadi kita harus bandingkan juga dengan data objektifnya. Kenapa Pak kok Pak harus ada 5 data, 80% dari semua data tersebut? Karena takut seperti itu. Takutnya kalau kita nggak triangulasi atau kita tidak bandingkan dengan data lain, diagnosanya salah. Kalau diagnosanya salah, tadi fatal bisa ke sana kemari gitu, atau ke sananya bisa fatal gitu. Oleh karena itu, dari panduan PPNI itu minimal 80%. Kalau tidak ada, balik lagi ke pasien, tanyakan kembali. Kalau memang tidak ada, justifikasi. Kalau misalnya memang kurang 60% datanya, tapi memang ada masalahnya, ya tidak apa-apa kita angkat gitu ya. Tapi kalau kita ragu-ragu, jangan angkat gitu.
Tapi secara ketentuan umumnya itu 80% harus ada. Tapi ada mungkin keadaan-keadaan khusus cuma misalnya cuma 50%, tapi data diagnosa tersebut bisa kita angkat, bisa jadi seperti itu. Misalnya SDKI ini kan nggak sempurna juga, ada yang salah juga ya, ada yang salah. Misalnya di ini bersihan jalan nafas tidak efektif, kita buka bersihan jalan nafas tidak efektif. Ini diagnosa yang pertama itu D00001, bersihan jalan nafas tidak efektif. Di halaman XIV, coba lihat, atau halaman 14, daftar isi, kalian lihat D00001 itu bersihan jalan nafas tidak efektif. Ini adalah diagnosa yang kita angkat pada pasien COVID. Pasien COVID rata-rata ini, bersihan jalan nafas tidak efektif. Gitu. Ini 18 nih ya, kita buka ya halaman 18. Kalian buka di halaman 18. Nah, gejala dan tanda mayor kalian lihat. Lalu di situ ada, di objektif ada mekonium di jalan nafas pada neonatus. Nah, 5 ini, nomor 5 ini tidak harus ada pada pasien. Kenapa? Karena kan nggak semuanya neonatus. Misalnya Algumaida misalnya. Sakit, ISPA misalnya, infeksi saluran nafas misalnya, ISPA. Terus perawat menanyakan, Bapak, Neng Gumaida ada mekonium nggak di jalan nafas, Neng? Gitu. Kan bukan neonatus, udah gede. Gitu ya. Jadi yang ini nggak bisa dilihat, harusnya salah nih. Yang kelima itu jika pada neonatus saja gitu. Jadi artinya 1, 2, 3, 4 itu harus ada. Dikali 80%, 8 kali 4, 3,2. Berarti semuanya harus ada kalau 3,2 kan. Atau minimal 3 lah. Itu kalau dibulatinnya ke bawah gitu ya. Nah ini harus ada. Batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing, dan atau rongki. Jadi objektifnya yang harus ada itu 4 pada Algumaida. Karena Algumaida bukan neonatus gitu. Ya, kalau pada neonatus misalnya anak yang baru lahir, baru harus ada 55 ininya, atau 80%, artinya 4 dari 5 itu harus ada datanya. Itu. Jadi Bapak simpulkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk SDKI ini, kalian nggak akan bisa sempurna menguasai. Di semester ini nggak akan bisa sempurna. Di metodologi keperawatan ini nggak akan bisa sempurna. Kenapa? Karena kalian harus juga didukung dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ilmu yang lain itu akan dipelajari nanti. Ilmu jiwanya, ilmu maternitasnya, ilmu anaknya, ilmu medikal bedahnya. Nah, sementara kalian harus membuat diagnosa keperawatan, ilmunya belum dapat, otomatis kan nanti masih banyak yang kalian, kalau kalian buka ini, pasti kalian masih bingung. Baca-baca ini teh. Misalnya stroke, Parkinson, Mobius syndrome, cerebral palsy, self-lift, luka bakar. Kalian kan belum dapat konsepnya semua gitu. Ya, jadi wajar kalau kalian salah mendiagnosa keperawatan, wajar gitu. Tapi belajar aja nggak apa-apa. Yang penting di sini Bapak ingin belajar kalian belajar bagaimana menggunakan SDKI ini dengan benar. Gitu. Ya, tapi kalau untuk tepat 100%, Bapak yakin akan sulit. Kalian bisa tepat 100% karena kalian belum dapat ilmu-ilmu yang lainnya. Itu. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, coba Bapak lihat, cari ya. Kita akan cari praktekan yang promosi kesehatan, mungkin mudah-mudahan ada. Nih resiko ya, resiko. Nih ada punyanya Afro lagi. Kita lihat yang resiko ya. Nah. Makanya wajar kalau Afro ini kakak kelas kalian salah, wajar gitu. Kenapa? Karena dulu kan membuatnya. Mungkin kalau sekarang bisa lebih bagus lagi.
Nah, ini resiko. Risiko disfungsi motilitas gastrointestinal. Nah, buka halaman berapa itu? Itu masuknya ke kategori fisiologis. Fisiologis bagian nutrisi. Ini pasti di depan-depan. Nah, terus halaman berapa itu? Ada yang udah ketemu? Risiko disfungsi motilitas gastrointestinal. Motilitas gastrointestinal. Disfungsi motilis. Nggak ada. Ini salah. Ini salah. Nggak ada. Jadi jangan ngarang sendiri. Pelajaran yang kita bisa ambil, jangan ngarang sendiri. Semuanya harus sama persis. Misalnya nyeri akut, diganti sama kita nyeri kurang dari 3 bulan. Nggak boleh asal-asalan gini. Udah harus nyeri akut, ya udah nyeri akut gitu. Harus sama persis kalau untuk diagnosis ya, untuk masalah keperawatan tuh harus sama persis. Atau misalnya kreatif sendiri pengen bagus, gangguan nyeri akut misalnya, nggak boleh, harus sesuai ini. Di sini mungkin ada nih yang tadi siapa namanya, Afro. Nih, risiko disfungsi motilitas gastrointestinal ini nggak ada, yang ada itu disfungsi motilitas gastrointestinal. Nggak boleh kita tambahin resiko sendiri, kreatif sendiri. Nggak boleh. Yang ada itu disfungsi motilitas gastrointestinal. D0021, lihat. D0021. Sub kategorinya dia fisiologis, subkategorinya nutrisi dan cairan. D0021, disfungsi motilitas gastrointestinal. Ini aktual, nggak bisa resiko. Kalau mau ngangkat ini resiko defisit nutrisi, D0032. Ya, D0032, risiko defisit nutrisi. Risiko defisit nutrisi. Kalau mau itu, jangan ini. Misalnya kita angkat itulah, kita coba ya. Risiko defisit nutrisi. Gitu. Tapi datanya apakah ada? Nah, kita buka. Risiko defisit nutrisi 81, halaman 81. Nah, halaman 81. Ya. Nah, di sini datanya faktor resiko. Nggak ada kan penyebab, kata Bapak juga. Jadi nggak mungkin ini terisi. Kalau ininya namanya resiko defisit nutrisi, nggak pasti ininya kosong. Penyebabnya ini pasti kosong. Kalau diagnosa risiko sama diagnosa potensial, pasti penyebabnya itu pasti kosong. Yang ada itu di sini. Gitu. Ini pun bukan DODS, tapi faktor risiko di sini. Jadi di sini bukan DODS tertulisnya, tapi faktor risiko. Faktor risikonya. Faktor risikonya apa? Nah, misalnya dia karena gastritis ya, jadi dia nggak bisa menelan makanan, muntah terus, ya kan? Di sini tertulis ketidakmampuan menelan makanan. Ya misalnya pada pasien gastritis itu kan dia muntah terus ya, mual dan muntah terus, nggak bisa masuk makanan, berarti faktor risikonya ketidakmampuan menelan makanan. Ketidakmampuan menelan makanan. Ya, ada di sini ketidakmampuan mencerna makanan. Orang gastritis mah normal mencernanya mah sebenarnya. Mencerna ada masalah juga sih, ya, karena di gasternya dia nggak bisa mencerna ya. Ketidakmampuan boleh lebih dari satu. Mampuan mencerna makanan.
makanan. Mengabsorpsi nutrien. Nah, itu. Nah, kalau yang ketiga ini, buka di halaman 81, faktor resiko. Yang ketiga, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien ini pada pasien diare. Kalian bisa angkat itu. Resiko defisit nutrisi dibuktikan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi. Jadi dia tidak bisa diserap. Akhirnya keluarnya air lagi. Harusnya kan air itu diserap ya ke usus. Sama nutrien lainnya itu diserap di usus sehingga air BAB kita tuh nggak encer gitu. Tapi karena kita dalam kondisi diare, akhirnya tidak bisa terserap, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien sehingga menyebabkan resiko defisit nutrisi. Itu. Peningkatan kebutuhan metabolisme, faktor ekonomi, faktor psikologis, dan lain-lain. Tapi ini nggak ada. Jadi kemungkinan untuk pasiennya afro ini bunyinya risiko defisit nutrisi dibuktikan dengan, nggak ada berhubungan dengan ya, dibuktikan dengan ketidakmampuan menelan makanan dan ketidakmampuan mencerna makanan. Itu. Jadi gini, kalau ditanya diagnosanya, kalian ketik di sini. Oke. Udah kayak gini. Ya. Udah paham ya? Mudah-mudahan dengan dicontohkan aktual oleh Bapak, terus juga yang resiko juga oleh Bapak, kalian udah paham nanti. Itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Jadi diagnosa keperawatannya resiko defisit nutrisi dibuktikan dengan ketidakmampuan menelan makanan, ketidakmampuan mencerna makanan. Itu. Lalu ini kalau yang dekat-dekat ke resiko defisit nutrisi ini sering ketukar ya. Ini adalah ini defisit nutrisi. Apa Pak bedanya resiko defisit nutrisi sama defisit nutrisi? Buka yang defisit nutrisi. Ini seringkali ketukar. Resiko defisit nutrisi sama defisit nutrisi itu berbeda. Nah, defisit nutrisi itu halaman 56. Kita buka halaman 56 masing-masing. Nih, siapa tahu kan kalian ngangkat yang diare nih, bisa atau yang terkait nutrisi. Nah, kalian bisa dengarkan ini gitu. Nah, defisit nutrisi itu ingat gejala dan tanda mayornya berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Ya. Berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Nah, untuk menghitung berat badan ideal, bagaimana Pak? Nah, nggak belajar di sini, harus belajar di KDM. Makanya ilmu KDM itu akan kepake di sini. Semua ilmu itu nanti akan bersatu, ada KDM-nya, KMB-nya. Gimana rumusnya? Cara menghitung berat badan ideal. Tinggi badan dikurangi apa? Berat badan Ya. dikali 10%. Misalnya, Bapak berat badan Bapak itu 80. Terus tinggi badan Bapak 167. Berarti berat badan ideal Bapak tuh harusnya berapa? Coba hitung masing-masing. Siapa yang cepat? Pakai kalkulator boleh. Nah, ini mah bukan pelajaran matematika, boleh pakai kalkulator. Berapa? Ada yang tahu?
61 kilogram. Jadi Bapak lebih berat badannya. Kan 80 harusnya 61. Bagaimana Pak ngitungnya? Tadi tinggi badan 167 dikurangi berapa Pak? 100. Jadi 67 kan dikurangi 10% dari 67 tersebut dikurangi 6,7 berarti Bapak itu kurang lebih harusnya 60,3 kilogram harusnya. Tapi itu beda-beda ya rumusnya. Nanti kalau yang tinggi badannya kurang itu beda, terus lansia juga berbeda gitu. Tapi secara umum seperti itu. Misalnya Bapak dari 80 turun ke 70. Normal nggak? Normal, bukan defisit nutrisi. Karena normal Bapak itu di 60. Misalnya Bapak dari berat badan 80 karena sakit turun jadi 50. Nah, baru itu namanya mengalami defisit nutrisi. Gitu. Jadi standarnya itu berat badan ideal dulu. Coba masing-masing dihitung berat badan idealnya. Nanti di chat di grup. Oh, berat badan ideal masing-masing berapa? Tinggi badan dikurangi 100. Dikurangi 10% dari pengurangan tersebut. Misalnya Bapak tadi 167 dikurangi 167. Dikurangi 10% dari 67. Berarti 60,3 kilogram harusnya. Nah, Bapak 80 kilogram turun jadi 70 kilogram karena diet. Bukan defisit nutrisi, nggak bisa Bapak ditegakkan defisit nutrisi gitu. Yang bisa ditegakkan itu kalau misalnya Bapak dari 80 turun jadi 50. Ada 10% Bapak penurunan berat badan. 60 kali 10 kan 6. Jangankan 50. Ke 54 aja Bapak udah defisit nutrisi disebutnya. Gitu. Kurang lebih seperti itulah. Makanya ilmu KDM itu akan kepake juga di sini. Tapi selain itu juga banyak rumus yang lain tuh banyak banget ya. Rumus menghitung berat badan ideal dan lain-lain itu banyak banget. Banyak banget ya. Tapi sumber yang Bapak pegang itu yang paling banyak dipegang orang itu. Terus ada kalkulator berat badan juga ada sebenarnya. Langsung masukin tinggi badan terus keluar berat badan idealnya berapa, ada gitu. Ya. Oke, terus balik lagi kita ke ini, sok di chat. Yang udah ketemu di chat. Di defisit nutrisi ini tertulis tadi minimal 10% turun, maka itu disebut defisit nutrisi. Makanya di sini resiko defisit nutrisi itu nggak bisa diangkat. Kenapa? Karena dia baru mual muntah aja kan, tapi tinggi badan, berat badan masih normal. Gitu. Lalu pasien ini, misalnya pasiennya Afro ini mual muntah terus, gastritis terus, udah bertahun-tahun, sehingga dia turun dari berat badannya dengan tinggi badan 167 dari berat badannya misalnya 70 jadi turun jadi 40. Nah, sudah pasti itu defisit nutrisi karena lebih dari 10% penurunan dari berat badan idealnya yaitu 60 tadi. Ya, itu bisa makanya beda resiko defisit nutrisi sama defisit nutrisi itu perbedaannya dari berat badannya. Sudah ada terjadi penurunan berat badan belum? Dari berat badan normal idealnya. Kalau belum ada, berarti kita hanya bisa mengangkat resiko defisit nutrisi. Tapi kalau dia sudah turun berat badannya dari 10% dari berat badan ideal tersebut, maka dia adalah defisit nutrisi. Gitu. Banyak hal banget yang berkaitan dengan ilmu yang lain. Misalnya, udah pada paham belum? Oh, ini Ogi 61,2. Berarti berat badannya kemungkinan Ogi sama kayak Bapak ya, hampir 170-an ya, Ogi ya? Ya Pak, 168. 168, berarti beda 1 senti sama Bapak. Gitu. Kenapa Bapak tahu? Karena 61,2 kilo. Nah, Bapak 60,3 kilo tadi kan. Karena Bapak 167 gitu.
Jadi gini, 167 dikurangi 100 sama dengan 67. Nah, satu hitung itu. 67 dikurangi 10% dari 67. Jadi dikurangi 6,7. Sama dengan 61,3. Gitu. Gampang kok hitungannya. Itu berat badan ideal. Sementara Bapak 80 kilo misalnya. Jadi kelebihan 20 kilogram gitu. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi Bapak masuknya ke berat badan lebih atau obesitas gitu. Nah, ini resiko Bapak itu. Resiko penyakit-penyakit yang lain, diabetes, mellitus, terus hipertensi dan lain-lain. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dari semuanya? Bapak izin bertanya, Boleh. untuk pengerjaan askep ini tuh Bapak jadi pasiennya harus benar-benar pasien gitu Pak? Kan Ya. nggak boleh. Oh, tuh. Ya, harus benar-benar pasien ya. Jadi kalau yang askep ini harus benar-benar pasien kalian. Jadi jangan asal misalnya, pasien saya mah sehat tapi susah ya ngangkat diagnosa sehat itu, saya ambil yang pura-puranya dia punya gastritis aja, nggak boleh. Seapa adanya aja di pasien kalian itu, yang kalian kaji dengan pasien itu anamnesa gitu. Kalau memang nggak ada masalah, ya angkat aja promosi kesehatan atau yang diagnosa risiko. Kalau misalkan beda dari yang anamnesa kemarin, jadi Pak nyari lagi. Ganti lagi, boleh. Iya. Nggak boleh aja kalau mau, cuma ya mungkin kerja 2 kali kaliannya. Kalau yang kemarin kan udah tinggal ada gitu ya. Oke. Terus Bapak, ya boleh. yang kemarin, tapi diagnosanya cuma ada 2 itu nggak apa-apa, Pak? Yang kemarin tapi diagnosanya cuma 2, tambah lagi 1 lagi. Harus 3 pokoknya. Bebas Minimal gitu. 3. Minimal 3 ya. Pasti ada kok 3. 3 tuh pasti ada, yakin. Ya. Misalnya kesiapan semua juga nggak apa-apa. Berarti ya maksudnya promosi kesehatan semua juga nggak apa-apa. Ya sebenarnya nanti pas pada prakteknya mah bisa aja cuma 1, 2. Cuma kan untuk mahasiswa mah biar kalian banyak belajar, jadi harus ada standar minimal 3 gitu. Kalau nggak dikasih minimal 3 gitu, nanti kita bikin sih cuma 1 gitu kan. Jadi belajarnya kurang gitu. Padahal diagnosis itu kan banyak gitu. Iya Pak, terima Ya, kasih. oke. Nah, diagnosis itu nggak cuma aktual, tapi ada juga resiko, ada juga yang potensial. Walaupun yang paling prioritas itu kita tanganin itu yang aktual, tapi kan yang resiko dan potensial juga itu harus ditangani. Kenapa? Jangan biarkan seharusnya seseorang sehat bisa jadi sakit. Misalnya di rumah kita misalnya. Di rumah kita tuh harus didiagnosis di rumah kita. Kalian kaji rumah kalian. Apakah ada nggak misalnya colokan-colokan listrik yang terbuka, sementara di rumah kalian ada anak kecil misalnya, bisa kesetrum, gitu. Jadi kalau namanya anak kecil di Bapak nih, nggak ada colokan yang terbuka bebas gitu, ya. Kenapa? Karena ada anak kecil. Bapak juga ke anak Bapak suka diberikan penyuluhan, ngasih video nih, kesetrum, mau nggak kesetrum, jangan kesetrum. Nah, itu adalah salah satu pencegahan untuk supaya dia nggak kesetrum. Karena kalau anak kecil nggak tahu, pertama dia banyak kabel yang terbuka atau colokan listrik yang kebuka, terus juga dianya juga nggak pernah diberikan penyuluhan dengan video, dengan lagu misalnya. Akhirnya kan misalnya ada benda logam misalnya terus dia tusuk-tusuk kesetrum anaknya gitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu banyak kejadian anak yang misalnya kecelakaan tuh banyak. Kenapa? Karena orang tuanya salah, tidak bisa menjaga lingkungannya. Dan juga anaknya juga tidak diberikan pengetahuan. Itu nanti belajar sama ilmu epidemiologi. Menurut ilmu epidemiologi itu ada 3 yang mempengaruhi kesehatan, yaitu manusianya, agentnya atau penyakitnya, dan juga lingkungannya.
Kalau lingkungan kalian buruk, maka kalian akan jadi buruk. Sesoleh apapun manusia, kalau lingkungannya buruk, maka akan jadi buruk, hancur. Gitu. Itu ada teorinya juga gitu. Maksudnya kalau Bapak jelasin kepanjangan rasanya. Ya, jadi resiko itu harus diangkat. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi wajib 3. Mau nggak mau wajib 3, tapi jangan dimanipulasi. Ya apa adanya aja di pasien. Gitu. Tapi untuk yang kasus yang kedua, kan ada 2 kasus. Nah, itu ngambil di internet. Tapi kalau datanya nggak lengkap, kalian boleh manipulasi atau boleh tambahkan. Berdasarkan SDKI ini, oh misalnya tambahin ini, boleh. Tapi kalau yang pasien pertama, jangan. Apa adanya aja yang ada di pasien. Maksudnya target Bapak itu kenapa Pak? Kok 2 kasus? Yang kasus 1 itu dia fokus ke penyakit atau yang aktual. Nah, yang satu lagi itu karena kenyataannya ya, itu fokus ke yang diagnosis, resiko, sama potensial. Jadi kemampuan kalian dalam mendiagnosakan itu seimbang, nggak hanya bisa aktual aja, tapi resiko sama promosi kesehatan kalian bisa lakukan diagnosa juga. Yang sering terjadi di mahasiswa keperawatan dan perawat-perawat hanya bisa untuk mengangkat diagnosa aktual, yang resiko itu kayak gimana ya, saya juga nggak tahu. Yang promosi kesehatan itu gimana ya cara mendiagnosakan keperawatannya, saya nggak paham gitu. Nah, karena kita terlalu fokus ke prioritas yang aktual. Tapi kan sebenarnya lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Kalau udah sakit mah, parah gitu. Tapi kalau kita mencegah dari dulu gitu ya, dari awal, maka akan lebih baik dibandingkan kalau udah kejadian. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, Bapak ingin coba mencontohkan ya mencari kasus ya, mencari kasus. Mencari kasusnya seperti ini ya. Nah, kalian tadi ada yang nanya, Papat, Pak kasusnya boleh ditambahkan nggak DODS-nya? Boleh. Jadi boleh dimanipulasi ya untuk yang kasus itu ya. Terus Pak, kasusnya harus yang berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris agar semuanya sama. Maksudnya dari sumbernya berbahasa Inggris gitu. Karena banyak yang berbahasa Inggris itu. Kalau yang bahasa Indonesia agak susah. Biar sama rata semuanya, jadi dari sumbernya dari bahasa Inggris. Nah, kalian caranya gimana untuk mencarinya? Kalian ketik di sini. Misalnya supaya kalian dapat sumber bahasa Inggris yang bagus, kalian tulis aja di sini. Misalnya kan nggak boleh sama nih. Nanti misalnya Bapak mau ngambil stroke, stroke. Nah, kan pasien stroke ya. Laporan kasus atau studi kasus. Cukup. Pak, boleh nggak Pak langsung di sini ngetik? Boleh, tapi jangan sampai salah. Stroke misalnya, kalian, saya pasiennya stroke studi kasus misalnya. Laporan kasus, laporan tuh report. Salah misalnya. Case. Misalnya. Kan jadi salah. Jadi nanti berantakan gitu. Lebih baik kita masukin dulu ke Google Translate, lalu kita masukin ke sini agar bahasa Inggrisnya benar ejaannya. Lalu kita cari di sini. Jadi harus pakai bahasa Inggris. Ya tuh Bapak teh ya. Ini jurnal atau penelitian. Cari aja dari riset banyak. Nah, kita ambil kasusnya di sini. Nah, misalnya ini ya. Nah, kita langsung aja terjemahin di sini. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu ya cari kasusnya. Ini udah ada. Agak lemot karena kita sambil zooman kan, Bapak juga sambil nge-share jadi agak lemot. Ini ada kasus, jangan diambil semuanya, ininya aja presentasi kasus. Nah, udah kan, udah ada semuanya. Sampai ke tabelnya juga boleh kalau mau dimasukin. Itu.
Oke. Ambilnya kalau bisa dari jurnal ya. Jurnal laporan kasus atau studi kasus. Dari sini aja copy paste. Sampai akhir. Copy paste sama kalian, terus tinggal kalian analisis datanya. Misalnya di sini ada seorang wanita berusia 29 tahun dan lain-lain. Ini tensinya normal, PO2-nya, PCO2-nya, pH-nya, terus riwayat kesehatannya normal. Nah, misalnya datanya kurang, kalian boleh tambahkan. Gitu. Pasien disorientasi waktu, tempat, dan orang. Nah, kelumpuhan wajah ini udah diagnosis semua ini. Kelumpuhan masuknya kemana tuh? Kayak gitu ya. Data-data yang abnormal dulu aja yang kalian prioritaskan kan, karena memang sehendaknya seharusnya memang seperti itu. Kita prioritas dulu ke yang aktual. Tapi jangan sampai kita fokus ke aktual, yang resiko sama yang promosi kesehatan nggak dilaksanakan. Akhirnya orang yang sehat dibiarkan sakit, gitu. Atau yang resiko sakit dia kita biarkan sakit. Kelumpuhan wajah ini masuknya kemana nih? Ada yang tahu diagnosanya kemungkinan apa tuh? Kelumpuhan wajah. Gangguan pola tidur. Nih, atau disorientasi waktu, tempat, dan orang. Ini ada di fisiologis, subkategorinya neurosensoris, halaman XVI atau 16, neurosensoris, gangguan memori. Nah, gangguan memori kan dia udah tidak ingat waktu, tempat, dan orang. Nah, berarti gangguan memori ini kemungkinan. Halaman 140. Jadi kayak gitulah prosesnya. Buka sama kalian 140. Dari halaman 140 ini, gejalanya yang mayor dilihat. Tidak mampu melakukan kemampuan yang sebelumnya. Melaporkan pernah mengalami pengalaman lupa. Tidak mampu mempelajari keterampilan baru. Tidak mampu mengingat informasi faktual, tidak mampu mengingat perilaku tentang pernah dilakukan, tidak mampu mengingat peristiwa. Oh, nggak ada Pak di sini semua. Tulis di kasusnya, jadi kan ada. Jadi kita bisa, kan kata Bapak juga kelebihannya kalau di sini bisa ini, tapi jangan nggak nyambung gitu. Kasus sama data yang kalian tambahin nggak nyambung gitu. Ya, jangan sampai bertolak belakang, harus logis gitu. Gitu. Terus pasiennya juga mengalami disatria, kelumpuhan wajah, penurunan wajah, kelumpuhan total ekstremitas. Nah, itu masuknya mana nih Pak? Kalau kelumpuhan Pak? Nah, pokoknya ini tuh buku ini harus kalian buka sampai lecek. Lecek itu gimana ya? Sampai lecet gitu. Kalau kalian kalian ini lecet, berarti kalian tuh banyak belajar. Semua diagnosa kalian pelajari gitu. Tapi kalau bukunya masih mulus, apalagi sampai tingkat akhir kalian lulus dari keperawatan, buku ini masih mulus, jadi tarang belajar berarti. Gitu, karena buku ini tuh akan gini terus. Di KMB gini, di Gadar gini, di keperawatan jiwa komunitas pasti akan dibuka terus buku ini. Gitu. Tapi mungkin nanti akan ada update juga. Nah, untuk yang kelumpuhan tadi atau kelemahan itu masuknya ke diagnosis apa ya? Itu gangguan mobilitas fisik mungkin ya. Gangguan mobilitas fisik. 124, coba buka 124. Nah, kita tuh harus rajin ngecek seperti ini. Kira-kira ada nggak datanya di kita? Mengeluh, sulit menggerakkan ekstremitas, sendi kaku, kekuatan otot menurun, rentak menggerak, ROM menurun. Nah, di sini juga ada kondisi terkait ya, stroke. Nah, bisa. Gangguan mobilitas fisik untuk yang data ini, nih, kelumpuhan total, ekstremitas atas dan bawah. Kelumpuhan ya, pokoknya kelumpuhan ini. Ini kalau kelumpuhan ini diagnosa keperawatannya itu adalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan
struknya ini dipilih yang struk. Jadi gangguan mobilitas fisik itu banyak. Ada yang karena rematik, ada karena stroke. Nah, penyebabnya juga jadi berbeda gitu. Kalau yang stroke itu jadi masuknya ke arah keterlambatan perkembangan kekuatan sendi, kontraktur, malnutrisi, gangguan muskuloskeletal, kurangnya. Ini masuknya ke penurunan kendali otot. Jadi ototnya nggak bisa dikendaliin karena sarafnya kan rusak. Jadi berhubungan dengan penurunan kendali otot dibuktikan dengan ROM-nya menurun. Maksudnya ROM menurun tuh tangannya itu nggak bisa digerakin sama sekali. Range of motion, kalian mungkin udah belajar tuh di KDM subbagian aktivitas fisik. Kekuatan otot menurun, nggak ada kekuatan otot, terus juga mengeluhkan sulit menggerakkan ekstremitas, nggak bisa kan? Kalau orang lumpuh nggak bisa menggerakkan ekstremitas, tangan kakinya, ekstremitas itu tangan kakinya nggak bisa digerakin. Nah, otomatis bunyi diagnosanya gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan perubahan penurunan kendali otot dibuktikan dengan mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, kekurangan otot menurun, dan rentang gerak otot menurun. Itu. Ya, jadi seperti itu ya. Katanya barusan belum belajar ROM ya di kekuatan dasar, nanti di KMB katanya. Tapi secara ilmu dasarnya aktivitas fisik kalian udah belajar kan di KDM. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan berarti udah paham. Bapak minggu depan kalian udah jadi. Jadi targetnya minggu depan 2 kasus. Minggu depan dikumpulkan sebelum hari Kamis ya. Sebelum hari Jumat, hari Kamis, biar kita bisa periksa bareng-bareng. Jangan takut salah, jangan takut ini kita belajar, nanti kita evaluasi bareng-bareng mana salahnya dan mana yang sudah benar. Itu. Ada pertanyaan? Kalau yang lihat dari kelompok B, yang paling salah itu tidak mengerjakan. Ada yang tidak mengerjakan. Itu paling salah satu. Lalu yang kedua, yang salah yang kedua itu banyaknya itu datanya nggak lengkap. Datanya nggak lengkap gitu. Diagnosanya udah sesuai. Ada juga yang salah diagnosa pakai nanda gitu. Jangan sampai salah. Pokoknya diagnosanya harus dari sini, nggak boleh dari buku apapun. Jangan tertipu dengan ada di internet gitu. Ya. Terus diagnosa masalah keperawatannya salah, nggak sesuai dengan ini. Terus yang banyak salah yang kedua itu penyebabnya nggak dari sini. Penyebabnya nggak dari sini. Penyebab itu harus dilihat dari sini. Kalau yang aktual ya, kalau yang resiko nggak ada. Terus yang ketiga DODS-nya nggak lengkap. Harus lengkap. Kalau belum lengkap dilengkapi, ditambahkan. Kalau di kasus nyatanya kalian harus kaji ulang. Tapi kalau di kasus yang kalian tadi buat itu, sementara itu kalian ketik aja. Di kasusnya ditambahkan gitu. Asal jangan bertolak belakang. Gitu. Maksudnya bertolak belakang itu misalnya di kasusnya di situ stroke. Tapi kalian tulisnya pasien tidak mengalami kendala ekstremitas apapun misalnya. Padahal ditulisnya di sana hemiparase misalnya. Hemiparase itu kan kelemahan ini udah kelemahan ekstremitas gitu. Karena kalian nggak paham hemiparase itu apa, jadi kalian menambahkan klien bisa berlari misalnya. Kan nggak nyambung gitu. Klien loncat-loncat misalnya. Kan hemiparase gimana mau loncat-loncat gitu. Nah, jadi kita nambahin datanya juga harus pinter, jangan asal gitu. Paham nggak? Udah paham belum? Nah, selanjutnya Bapak ingin ke ini. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Yang kesiapan, contoh yang kesiapan ya, kita buka yang contoh kesiapan. Misalnya kesiapan, pokoknya kesiapan itu yang promosi kesehatan ya. Kesiapan peningkatan keseimbangan cairan, kesiapan peningkatan nutrisi, misalnya 70 ya. Kesiapan peningkatan nutrisi, halaman 70. Buka halaman 70 SDKI-nya. 70, baca definisinya, gejala, pola asuhan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dan dapat ditingkatkan. Lihat definisinya yang kesiapan.
pola asuhan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dan dapat ditingkatkan. Apa yang jadi masalah? Nggak ada masalah kan? Cukup. Untuk memenuhi kebutuhan metabolisme cukup. Makanya disebutnya diagnosis promosi kesehatan. Nah, seperti itu ya. Terus gejala dan tanda mayornya ini ada mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan nutrisi, makan teratur dan adekuat. Misalnya ada satu pasien, Bapak perkenalkan nama saya Tirta, saya akan merawat Bapak seminggu ke depan, saya akan fokus ke perawatan Bapak. Apakah Bapak ada masalah? Alhamdulillah sehat semua, kata dia. Terus Bapak apakah kita lagi mengkaji nutrisi, Bapak apakah ada masalah nutrisi? Alhamdulillah saya sehat, tidak ada masalah nutrisi. Berat badannya berapa Pak? Coba ditimbang dulu, normal, tinggi badan juga dihitung normal, dan juga berat badan idealnya jadi normal juga. Oh, nggak ada masalah ya. Makannya Bapak gimana? Yang berlemak dimakan nggak? Enggak tuh. Nggak, jarang makan berlemak dan lain-lain. Tapi saya sebenarnya ingin meningkatkan nutrisi saya karena saya rasa nutrisi saya tuh masih belum maksimal. Terus makanan saya juga teratur, tapi saya berasa aja masih ingin belajar lagi Pak terkait dengan bagaimana nutrisi. Kan sementara saya kan udah mau lansia nih Pak. Nah, lansia itu harus makannya apa Pak? Harus dikurangi apa? Harus banyak makan apa? Saya mau belajar itu. Nah, situ kan dia sehat, makanannya juga sehat, tapi dia ingin tahu gitu. Nah, oh iya siap Pak. Nah, kita tegakkan akhirnya diagnosa kesiapan peningkatan nutrisi berhubungan dengan dibuktikan dengan mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan nutrisi dan makan teratur dan adekuat, sehat kan itu. Seseorang yang ingin tetap sehat itu kan normal gitu ya. Nah, terus kita berikan penyuluhan apa? Penyuluhan terkait dengan makanan yang sehat buat lansia atau pre-lansia atau sebelum lansia. Bapak, yang jelas untuk lansia itu semua makanan sebenarnya masih boleh dimakan, tapi yang harus dikurangi itu yang asin-asin, Pak, yang berlemak. Apa aja, Pak, makanan yang berlemak itu? Ini, yang asin itu ini. Kalau mau makan ikan asin, Bapak masih makan ikan asin? Masih, jangan makan ikan asin kalau bisa, tapi kalau mau direndam dulu di air garam, di air mendidih agar garamnya hilang, terus baru digoreng misalnya. Kalau mau makan mie juga boleh Pak, tapi kurangi garamnya. Kecap Pak jangan dimakan lagi gitu. Itu banyak banget. Detailnya banyak banget ya. Apokat yang bagus itu Pak kacang, nutrisi karbohidratnya yang bagus itu yang biji-bijian seperti nasi, terus yang direbus-rebus itu Pak bagus. Nah, itu kan intervensi juga ya, tapi intervensi pada orang yang sehat agar dia tetap sehat. Karena kalau udah lansia, kalau udah tua itu makanannya harus dirubah. Seperti itulah kurang lebih kalau diagnosa keperawatan yang promosi kesehatan. Jadi yang etiologinya dikosongkan. Karena nggak ada etiologi. Yang ada itu adalah gejala dan tanda mayor. Gejala tanda mayornya ada, tapi di situ bukan masalah, tapi malah adalah sesuatu yang positif seperti makanan teratur dan adekuat dan mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan nutrisi. Udah paham semuanya? Nah, tinggal kalian praktek mandiri sampai sore ini, ditambah kalau kurang lagi ditambah lagi karena jam yang ada di RPS itu masih kurang ya. Makanya Bapak tuliskan di situ ditambah 60 jam lagi. 60 menit di luar RPS gitu dan lain-lain. Oke, ada yang ditanyakan? Ada ya. Format pengkajiannya Bapak sudah berikan ke Salma. Terus juga tinggal kalian isi, boleh diketik. Terus dibuat analisis datanya. Lalu setelah itu kalian cari kasus, masing-masing kasusnya harus berbeda. Nanti langsung kirim aja ke Bapak datanya. Kasusnya jangan sampai sama. Kalau sama, wayahna harus bikin lagi nanti. Gitu. Lalu bikin analisis datanya dan kumpulkan. Minggu depan maksimal dikumpulkan, kita periksa bareng-bareng, kita evaluasi, perbaiki lagi. Minggu depannya
kita baru ke SLKI-nya dengan Bu Irma. Kalian buat SLKI-nya berdasarkan diagnosa tersebut, lalu setelah itu ke psikinya, nyambung terus sampai ke evaluasinya nanti dengan Bu Asih. Seperti itu. Jadi praktek kita mah pokoknya dari mulai pengkajian sampai evaluasi, itu aja sebenarnya. Gitu. Sekian dari Bapak mungkin. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa di chat ke Bapak. Mohon maaf jika Bapak ada salah kata maupun perbuatan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, semangat ya. Semangat ya. Bapak cuma bisa bantu semangat ya gitu doang, ngerjainnya kalian. Gitu ya. Pokoknya kalian untuk kalian semuanya ingin sukses ya. Kalau ingin sukses itu nggak bisa, kalian harus nerima konsekuensinya. Supaya sukses itu kalian harus terima konsekuensinya. Nggak mungkin kalian ingin sukses tapi nggak terima konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Kerja keras. Itu. Makanya ya kalau mau sukses ya konsekuensi gitu. Kalau mau gagal ya silahkan aja, nggak usah ngerjain atau nggak mau usah belajar. Tapi kalau kalian mau sukses harus kerja keras gitu. Emang segala sesuatu juga pada awalnya pasti susah. Kalian jadi perawat pasti berat. Jadi mahasiswa banyak tugas ini ngerjain segala macam berat. Tapi kalau udah jadi perawat udah kebiasaan. Buka ini udah gampang gitu. Sama kayak apapun gitu. Kalian belajar motor pasti susah. Kayaknya susah yang kok aneh ya, ada kok bannya 2 seperti itu bisa berjalan gitu, aneh gitu. Aneh, harusnya kan ban 4 tuh baru bisa berjalan, ini ban 2 tapi nggak jatuh gitu. Nah, karena kita nggak bisa, tapi kalau kita udah biasa nggak akan ribet lagi. Sama kayak kita ngetik kita A mana, D mana, susah. Tapi kalau udah biasa, nah nanti pun kalian mungkin di tingkat 1 berat, tingkat 1 tuh yakin paling berat karena kalian adaptasi, banyak belajar dari nol gitu. Nanti kalau udah tingkat 2, tingkat 3 udah bisa pakai ini, udah bisa pakai itu, kaliannya juga udah terbiasa dengan dosennya. Insya Allah kalian akan bisa menikmati jadi perawat ataupun jadi apapun, tapi yang jelas kita kalau mau sukses itu harus keluar dari zona nyaman. Sesuatu yang kita pelajari, kita belajar yang susah itu pasti berat. Tapi kalau kita sudah nyaman, sudah terbiasa, tiap hari kita belajar, insya Allah kalian akan bisa. Makanya masa muda ini gunakan untuk kerja keras dulu. Karena agar kalian di tua tuh udah tenang, udah bisa semua. Saya bisa ini, bisa itu, saya bisa dapat punya penghasilan ini, itu. Gitu. Tapi kalau misalnya muda aja nggak mau bekerja keras, nanti tuanya kasihan kalian gitu. Jadi mumpung masih muda, kerja keras, habis-habisan nanti kalian akan menikmatinya nanti di masa tua. Gitu. Dengan kesuksesan yang kalian miliki. Gitu. Kakak kelas kalian juga kan ada yang sukses di Jepang, ada yang jadi pimpinan di rumah sakit gitu. Sebagian ada yang udah jadi pimpinan di rumah sakit gitu. Nah, mereka juga dari berat gitu keadaannya, ada yang meninggal bapaknya, ada yang laptop aja nggak punya misalnya, handphone nggak punya, uang uang biaya kuliah juga berat gitu, tapi alhamdulillah mereka bisa itu ya, bisa sukses sekarang gitu. Kalian pun pasti bisa, yang jelas kalian harus terima konsekuensinya, kerja keras selagi muda. Itu dari Bapak tutup perkuliahan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Bapak. Bapak izin end meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. 2 kali ya, salamnya 2 kali ya Bapak ya. Ya sukses ya semuanya, semangat semuanya.